Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Kita masih melanjutkan bab salat, yaitu salat sunnah. Terakhir kita membahas tentang salat witir, di mana salat witir juga adalah bagian daripada salat malam. Kapan kita melakukannya, kemudian disyariatkannya juga ada doa kunut di dalam salat witir. Cuma perbedaan pendapat Imam Ahmad, kapanpun kita witir di situ kita bisa berkunut. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kunut di witir hanya setengah akhir bulan Ramadan atau di pertengahan akhir bulan Ramadan. Maka pengikut-pengikut Imam Syafi'i madhabnya adalah berwitir di pertengahan akhir Ramadan. Adapun kita sudah menerangkan tidak boleh ada dua witir dalam satu malam, karena pelaksanaan witir ini boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Siapa yang melaksanakan witir di awal malam kemudian salat qiyamul lail di malam harinya, tak usah kita berwitir lagi, karena Rasul mengatakan la witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian kita sudah menerangkan juga bahwa boleh mengqadha salat witir. Jikalau kita tertidur atau lupa tidak salat witir, boleh mengqadhanya. Dan mengqadhanya ini khilaf juga. Ada yang mengatakan mengqadhanya itu sebelum salat subuh, setelah salat sunnah fajar. Ada yang mengatakan kapan saja mengqadhanya jikalau kita lupa. Kemudian kita sudah menerangkan kunut di dalam salat subuh. Ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Ya, yang tidak sunnah yaitu landasannya dari Malik Al-Ashja'i yang mengatakan bahwa kakekku salat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya tidak berkunut. Tapi ada riwayat yang lain, yaitu dari Anas bin Malik ketika ditanya apakah Rasulullah berkunut di dalam salat subuh, kemudian Anas bin Malik mengatakan iya, Rasul berkunut. Kemudian bertanya lagi kepada Anas bin Malik, apakah setelah ruku atau sebelum ruku atau setelah ruku? Maka Anas bin Malik mengatakan setelah ruku. Jadi hadisnya sama-sama kuat. Yang terpenting kita saling menghormati. Ini masalah furu'. Ya, masalah furu'. Mau berkunut, tidak berkunut, yang penting kalau kita menjadi makmum, ikuti imam. Kalau imam berkunut, maka tinggal aminkan. Kalau imam tak berkunut, maka kita jangan kunut sendirian. Ya. Perbedaannya tahajud dengan qiyamul lail itu istilah saja. Tahajud dikatakan salat tahajud karena mana tahajud itu bangun di tengah malam. Bangun setelah tidur itu namanya tahajud. Jadi kalau misalnya orang menanyakan kepada kita, semalam tahajud enggak? Iya, alhamdulillah tahajud.
Bukan sombong ya, tahajud artinya bangun di malam hari. Ya, tapi kalau sholatnya kan belum tentu. Sholat tahajud nggak? Tapi kalau tahajud, saya yakin kita sering tahajud. Nah, bangun di malam hari, kemudian ke toilet, tidur lagi. Tahajudnya cuman ke toilet. Ya, tapi kalau misalnya bangun di malam hari, kemudian sholat, itulah yang disebut dengan sholat tahajud. Dan kita sudah terangkan adab-adabnya. Ya, adab sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu hendaklah kita niat sholat ketika sebelum tidur. Niatkan sholat. Ya, jikalau kantuk kita atau rasa kantuk, rasa ngantuk kita lebih berat sehingga kita tidak terbangun, kalau misalnya sudah niat maka tercatat kita sudah sholat tahajud. Kemudian ketika terbangun, ya, membaca doa, ya, doa yang sudah kita hafal sajalah. Memang doanya panjang di sini. Doa yang kita sudah hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian membaca 10 ayat terakhir di dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha, terus sampai terakhir 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian setelah itu barulah kita berwudu, kemudian melakukan salat 2 rakaat yang ringan. Itu adabnya kita kemarin bahas. Jangan langsung membaca surat yang panjang. Maka setelah mendapatkan 2 rakaat yang ringan, setelah itu terserah kita mau memanjangkan bacaan salat kita, terserah. Tapi ya adabnya 2 rakaat biar dapatlah semangat, mancing, ya, pemanasan. Kemudian adabnya kemarin kita sudah terangkan, membangunkan keluarga, istri membangunkan suami, suami membangunkan istri, membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Kemudian jikalau rasa ngantuk itu lebih berat, maka teruskan tidurnya, jangan dipaksakan. Ya. Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran itu merasa asing di lidah kita, teruskan tidur. Tapi kalau misalnya setelah baca Quran seger, sholat. Ya. Dan juga jangan memberatkan diri, ya, untuk memperbanyak sholat rokaatnya di dalam sholat qiyamul lail. Semampu kita. Ya, 2 rakaat mampu, alhamdulillah. Yang penting istiqamah. Karena yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah sedikit tapi istiqamah. Syukur-syukur kalau banyak istiqamah. Kemudian kapan waktu yang paling afdol? Ya, karena waktu salat qiyamul lail itu bisa dilakukan di awal malam, bisa dilakukan di pertengahan malam, bisa juga dilakukan di akhir malam. Karena Rasul pernah melakukan salat qiyamul lail di awal malam, Rasul pernah melakukan qiyamul lail juga di pertengahan malam, dan Rasul juga pernah melakukan qiyamul lail di akhir malam. Tapi kalau kita berbicara tentang afdalu awqatiha, waktu yang paling afdal kita melaksanakan salat qiyamul lail, walakinnal afdal ta'khiruha ila thulutsil akhir. Yang afdal adalah mengakhirkan salat qiyamul lail 1/3 akhir malam. Nanti dihitung 1/3 akhir malam. Ada yang menghitungnya dari maghrib, ada yang menghitungnya dari salat isya. Yang lebih mudah dari sholat isya lah. Isya misalnya jam 7 ya. Subuh jam berapa? Jam 4. Jam 7 sampai jam 4 berapa jam tuh? 5, 4, 9 jam ya. Nah, dari 9 jam itu dibagi 3. Jadi 3 jam setelah jam 7 itu awal malam. 8, 9, 10. 11, 12, 1 itu pertengahan malam. 2, 3 sampai 4 itu adalah 1/3 akhir malam. Jadi awal malam, pertengahan malam, 1/3 akhir malam. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah 1/3 akhir malam. 2, 3, 4. Nah, itu kalau cara menghitung dari sholat isya. Mau menghitung dari maghrib silahkan. Tapi yang lebih mudah itu menghitungnya dari isya. Ini akan tetapi waktu yang paling afdol adalah mengakhirkannya di 1/3 akhir malam.
Di sini banyak landasan-landasan yang mengatakan bahwa sepertiga akhir malam itu afdalnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-jamaah semua perawi. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi sepertiga akhir malam setiap harinya, sambil mengatakan, bertanya kepada malaikat, man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa u'tihi, man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang berdoa maka akan aku ijabah, siapa yang meminta maka akan aku memberinya, siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. Itu sepertiga akhir malam. Allah selalu mengatakan, siapa hambaku yang di sepertiga akhir malam yang berdoa akan aku ijabah, yang meminta akan aku beri, yang memohon ampun akan aku ampuni. Itu sepertiga akhir malam. Dalam riwayat yang lain, banyak riwayatnya ini sebenarnya ya, saya bacakan beberapa riwayat. Di antaranya dari Amr bin Abasah mengatakan, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu minar rabb fi jawfil lailil akhir. Hamba yang paling dekat atau waktu yang paling dekat Tuhan dengan hambanya, yaitu Allah dengan kita sebagai manusia, adalah di akhir malam. Fa in istata'ta an takun, kalau kau mampu untuk mimman yadhkurullah, untuk berzikir kepada Allah, salat, berzikir, baca Quran, memohon, meminta, fitil kas-sa'ah fatukun, maka kalau memang kita bisa untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran di sepertiga akhir malam, maka lakukanlah. Karena ya, waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah di sepertiga akhir malam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kemudian Abu Muslim mengatakan kepada Abu Dzar, ay qiyamul lail afdal, kapan waktu qiyamul lail itu yang paling utama? Qala, mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah, kama sa'altani, sebagaimana kau bertanya kepadaku. Faqala, apa kata Rasulullah? Jawful lail al-ghabir, ada di pertengah malam akhir, akhir pertengahan malam, artinya sepertiga akhir malam. Wa qalilu fa'ilihi, itu adalah waktu-waktu yang lalai sehingga orang sedikit sekali melakukannya. Ya, maka yang paling enak itu adalah sepertiga akhir malam. Ya, orang mungkin masih kuat setengah malam, awal malam, tapi kalau sudah sepertiga malam biasanya banyak godanya, apalagi ngantuk tanggung nanti sholat subuh. Ya, nah, itulah sedikit sekali orang melakukan di sepertiga akhir malam. Kalau awal malam kita masih segar, habis sholat isya kita bisa melakukannya. Ya, setengah malam masih orang mampulah. Tapi sepertiga akhir malam itu sedikit sekali orang yang mampu untuk melakukannya. Dan bersyukur kalau kita bisa bangun di sepertiga akhir malam, itu karena kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah di sepertiga akhir malam. Berapa jumlah rakaat salat qiyamul lail ini? Laisa li salatil lail adadun makhsus wala haddun muayyan. Tidak ada jumlah yang ditentukan atau batasan rakaat yang ditentukan untuk salat qiyamul lail. Ya. Fa hiya tatahaqqaq walau bi rak'ah al-witr ba'da salatil isya. Walaupun kita melakukan satu rakaat salat isya, salat witir setelah salat isya, itu juga dikatakan salat qiyamul lail. Ya, jadi kalau nggak mampu 2 rakaat, 3 rakaat, ya 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, maka minimal 1 rakaat. Ya, pernah kita bahas kemarin
jangan tinggalkan ya salat qiyamul lail kata Rasulullah, ya walaupun tadi kita melakukannya 1 rakaat. Jadi tidak ada jumlah yang ditentukan dalam syariat kita. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat qiyamul lail, dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang kita akan bahas nanti, bahwa Rasulullah salat qiyamul lail itu ya tidak lebih daripada 11 rakaat. 11 rakaat itu di dalamnya adalah salat witir. Ada yang mengatakan 3 witir, ada yang mengatakan 1 witir. Berarti kalau 1 witir ya 10 rakaatnya itu salat qiyamul lail. Ya, atau 8 rakaat, 3 rakaatnya adalah witir. Apa landasannya? Tidak ada ketentuan rakaat berapa rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya minal laili ma qalla au kathur. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat qiyamul lail, baik salatnya banyak ataupun sedikit, tidak ditentukan jumlahnya. Yang penting Rasulullah mengatakan jangan kau tinggalkan salat qiyamul lail, dan tidak pernah Rasul mengatakan berapa rakaatnya. Wa naj'alu akhiru dzalika witr, dan Rasul memerintahkan kepada kami tutup dengan salat witir. Namun dalam riwayat yang lain sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Dzakartu qiyamal lail, faqala ba'duhum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nisfahu, sulusahu wa rubu'u, fawaqaha al-binaqah fawaqaha al-bishat." Bahwa Ibnu Abbas mengatakan, ya, ketika aku menyebutkan salat qiyamul lail, bertanya kepada sahabat-sahabat ya tentang salat qiyamul lail, bahwa ya ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat qiyamul lail kadang-kadang setengah malam semuanya dilakukan untuk salat qiyamul lail. Kadang-kadang 1/4 malamnya digunakan untuk qiyamul lail. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya kurang daripada itu. Ya. Jadi tergantung kondisi, lagi segar silahkan. Tapi kalau fisiknya lagi lemah, nggak banyak juga nggak jadi masalah. Tapi tidak ada ketentuan di sini berapa jumlah rakaatnya. Adapun yang meriwayatkan Rasulullah salat qiyamul lail itu 11 rakaat itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dalam riwayat yang lain juga ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatil lail wa raghiba fiha hatta qala alaikum bi salatil lail walau rak'ah. Kata Rasulullah, jangan tinggalkan salat malam, hendaklah kalian menjaga salat malam itu walaupun 1 rakaat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir wal Awsat. Adapun afdalnya kalau kita ingin mengikuti Rasulullah itu 11 rakaat. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 rakaat, yaitu 11 rakaat. Sebagaimana Aisyah mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi an 11 rakaat. Rasul kalau salat qiyamul lail baik hari-hari biasa ataupun Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Tapi bukan berarti lebih nggak boleh atau kurang nggak boleh. Ini Rasulullah melakukannya 11. Jadi Rasul kadang-kadang melakukannya yang tadi yang mungkin ya yang normal lah, ya, yang mudah, tidak menyulitkan dan tidak terlalu mudah. Ya, tapi Rasul juga memerintahkan yang penting jangan meninggalkan salat qiyamul lail walaupun 1 rakaat. Ya. Jadi intinya ya tadi tidak ada jumlah yang ditentukan salat qiyamul lail. Mau 1 rakaat, 2 rakaat,
mau 11 rakaat seperti sebagaimana Rasul melakukannya, mau lebih daripada 11 rakaat, silahkan. Tapi intinya yang terbaik ibadah itu apa? Istiqomah, dawam, ya, konsisten, walaupun 2 rakaat ataupun 1 rakaat. Percuma kalau kita banyak rakaat tapi tidak konsisten. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas kemarin, bahwa yang paling dicintai oleh Allah ibadah itu walaupun sedikit tapi dawam, istiqamah, konsisten. Bolehkah kita mengqadha salat qiyamul lail? Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu shalah minal lail min waj'in aw ghairihi shalla minan nahar 12 rakaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tertinggal salat qiyamul lailnya, ya, karena Rasul mungkin pernah sakit, ya, karena sakit perut atau karena sesuatu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat qiyamul lailnya di siang hari itu 12 rakaat. Nah, jadi yang biasa Rasul biasa 11 rakaat, tapi karena siang nggak ada witir, maka Rasul melakukannya 12 rakaat. Tapi ini yang sudah istiqomah. Jangan tiap hari siang hari. Kenapa kok siang hari sholat terus? Saya mengqadha salat qiyamul lail. Ini bagi yang sudah istiqomah, tertinggal, maka boleh mengqadhanya. Ini tentang salat qiyamul lail, waktu-waktunya, ya, jumlah rakaatnya, kemudian keutamanya kita sudah jelaskan, dan yang terakhir tadi kita membahas tentang mengqadha salat qiyamul lail. Bagi siapa yang lupa, yang sudah terbiasa atau tidak melaksanakan salat qiyamul lail karena sakit, ya, mungkin meriang malamnya nggak bisa melaksanakan salat qiyamul lail, atau sakit perut di malam harinya, atau mungkin tertidur. Tapi karena kita sudah terbiasa, boleh mengqadhanya di siang hari sebagaimana Rasulullah mengqadhanya 12 rakaat di siang hari, ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan ini juga disebut dengan salat tarawih, ya. Disyariatkan salat qiyamul Ramadan atau qiyamul Ramadan atau salatut tarawih. Jadi terserah mau menyebutnya qiyamul Ramadan, mau menyebutnya salat tarawih, silahkan. Karena beberapa tahun yang lalu ada jamaah itu debat. Yang benar itu qiyamul Ramadan, yang satu ngotot. Yang betul itu salat tarawih. Berdebat, nggak selesai-selesai. Tapi alhamdulillah kemudian saya datang ditengahi yang mengatakan qiyamul Ramadan itu juga boleh. Nama sama salatul fajar dengan salat subuh. Qiyamul Ramadan juga salat tarawih. Qiyamul Ramadan karena hadisnya mengatakan man qama Ramadan, berarti qiyamu Ramadan. Salat tarawih juga bisa disebutnya karena memang setiap 2 rakaat istirahat tarawih, istirahat sejenak. Jadi qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan salat tarawih, terserah mau nyebutnya apa. Ya, ada yang menyebutnya biasa qiyamul Ramadan, silahkan, monggo. Yang menyebutnya salat tarawih, monggo, sama seperti salat subuh, salat fajar. Hukumnya adalah sunnatun lirrijali wan nisa, sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Kapan dilaksanakannya? Tu'addi ba'da salatil isya, dilakukan setelah salat isya. Wa qablal witr, dan sebelum salat witir. Lalu bolehkah orang melakukan salat witir dulu kemudian salat tarawih? Ya. Ini kan ada witir dulu kemudian salat tarawih misalnya. Ya, saya mau salat tarawihnya malam saja, nanti pertengahan malam, boleh saja. Tapi menyalahi sunnah. Dan salat witir ini setelah salat tarawih ini setelah salat isya. Wa qablal witr, dan sebelum witir, rakaataini 2 rakaat. Lalu bagaimana Ustaz kalau melakukannya 4 rakaat, 3 rakaat? Sah. Karena Rasul pernah melakukannya 4 rakaat, 3 rakaat.
Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan salat sunnah masna. Salat sunnah itu yang afdal 2 rakaat. Jadi ada riwayat Rasul pernah melakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Jadi salamnya 3 kali. 4, 3. Monggo. Tapi setelah itu Rasul mengatakan, ya, salat sunnah itu masna yang afdal 2 rakaat. Jadi sudah dinasakh, ini masalah afdal. Mau melakukan 4 rakaat, monggo. Jadi kan ada mungkin kelompok-kelompok yang saudara-saudara kita yang salat tarawihnya 4 rakaat salam. Pernah lihat nggak? 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Tapi seorang imam harus bijak, kalau ingin 4-4-3 dikasih tahu makmumnya biar nggak bingung. Sama seperti salat witir. Salat witir bisa 2 rakaat salam, kemudian 1 salam. Bisa 3 rakaat 1 salam. Jadi bisa 2 salam, bisa 1 salam. Tapi imam harus memberitahu makmum agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi yang mau 3 rakaat 1 salam, nanti setelah salat tarawih, ya, beritahu makmum, umumkan. Nanti sekarang kita akan salat witir 3 rakaat 1 salam, dikasih tahu. Ya, yang mau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Makanya kalau yang sudah terbiasa 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, lakukan itu agar tidak menimbulkan fitnah. Kalaupun mau memaksakan misalnya, harus diberitahu. Karena mungkin banyak orang-orang yang tidak mengaji, orang-orang awam, nanti akan menimbulkan fitnah. Ini madhab yang mana lagi? Ya, padahal dua-duanya benar. Begitu juga kalau kita melaksanakan sholat tarawih, ya, kemudian kita mau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, kasih tahu makmumnya. Ya, tapi yang lebih baik adalah masna, yang lebih afdol adalah 2 rakaat, dan alhamdulillah di Indonesia mayoritas 2 rakaat. Wa yajuzu an tuaddi ba'dah. Salat tarawih bisa dilakukan setelah salat witir, ya. Walakinnahu khilaful afdal. Ini bertentangan dengan keutamaan. Jadi yang utama itu adalah salat qiyamul lail atau salat tarawih, qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Setelah itu baru salat witir. Itulah yang afdolnya, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tadi waktunya sampai isya, wa yastamir waqtaha ila akhiril lail. Dan waktunya itu sampai akhir malam, sama seperti salat qiyamul lail. Dan keutamaan salat qiyamul lail sebagaimana hadis-hadis banyak kita terangkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang lalunya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah juga melakukan salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih itu berjamaah, tapi cuma 2 kali. Ya, sebagaimana Aisyah mengatakan, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Suatu ketika Rasulullah salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih di masjid. Fa shalla bi salati nas katsir. Maka di belakangnya ada orang yang salat di belakang Rasulullah dengan jumlah yang banyak. Summa shalla minal qabilah fakathiru. Malam yang kedua makmumnya lebih banyak lagi, karena mendengar, tadi malam kita sholat tarawih bersama Rasul, enak, nyebar tuh. Maka sahabat-sahabat yang lain, ya, semuanya berbondong-bondong sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak kita, jangankan Rasul yang jadi imam, ya, imam Masjidil Haram saja kalau di Indonesia ada Syekh Sudes jadi imam di Masjid Agung Cilegon, berbondong-bondong nggak kita? Ada tuh imam Mekah, jadi imam. Kita berbondong-bondong. Bagaimana dengan Rasul yang menjadi imam? Maka ketika di hari yang kedua makmum bertambah banyak, ya, fakathiru summa ijtama'u minal laili tsalisah.
malam yang ketiga membludak. Lebih banyak lagi. Kan menyebar. Kalau sekarang menyebarnya cepat, ada media sosial. Di grup ada imam Masjidil Haram di Masjid Agung Cilegon, cepat nyebarnya. Ya. Nah, ini kalau di masa Rasulullah tadi, dari mulut ke mulut, di hari yang ketiga membludak. Di hari yang ketiga dengan banyaknya makmum jamaah tadi, sahabat yang berkumpul di masjid dengan jumlah yang banyak, falam yakhruj ilaihim. Rasul sengaja enggak keluar. Falamma asbaha qala, sampai waktu pagi Rasulullah muncul untuk melakukan salat subuh menjadi imam. Apa kata Rasulullah? Qad ra'aitu sani'akum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tafrada 'alaikum. Tadi aku melihat kalian berkumpul di malam hari, aku tahu, dan tidak ada yang melarangku untuk bisa keluar salat bersama kalian, tapi sengaja aku tidak salat karena khawatir salat qiyamul ini kalian anggap menjadi wajib. Maka setelah itu Rasul enggak salat berjamaah, salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Cuma 2 kali Rasulullah menjadi imam. Setelah itu tidak berjamaah. Maka begitulah di masa Abu Bakar nggak ada jamaah. Barulah di masa Umar bin Al-Khattab melihat orang-orang di masjid bacaannya macam-macam. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Ali Imran, yang satu baca An-Nisa. Sendiri-sendiri salatnya. Kata Umar bin Al-Khattab, ini kacau ini salatnya nih. Ya, beragam, yang baca yang satu baca ini yang satu, kan nggak tertib. Maka Umar bin Al-Khattab punya inisiatif apa? Disatukan semuanya untuk sholat berjamaah. Kemudian dipanggil oleh Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab, karena Ubay bin Ka'ab ini adalah ya seorang sahabat yang suaranya merdu dan hafal Quran. Dipanggil oleh Umar bin Al-Khattab, hai Ubay, ya saya menginginkan kau menjadi imam nanti besok malam. Siap Ubay bin Ka'ab? Ya siap wahai Umar. Maka diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan sholatnya 23 rakaat. Nah ini kan menunjukkan tadi nggak ada jumlah sebenarnya sholat qiyamul lail. Dan qiyamul Ramadan juga bagian qiyamul lail. Sholat tarawih juga bagian qiyamul lail. Maka setelah Umar bin Al-Khattab melakukan salat qiyamul lail, qiyamul Ramadan atau salat tarawih dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang dilakukan oleh Rasul. Kalau Rasul melakukannya berapa? 11 rakaat. Tapi Umar bin Al-Khattab melakukannya 23 rakaat. 20 tarawih, kemudian 3 rakaat witir. Setelah selesai, kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, wa ni'matul bid'atu hadih, ini bid'ah yang nikmat. Dan ini menjadikan landasan tidak semua yang bid'ah itu hukumnya haram. Maka Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fathul Barinya mengatakan bid'ah pun ada hukumnya. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, dengan ada bid'ah mubah. Karena hukum cuma 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nggak ada hukumnya bid'ah, nggak ada. Bid'ah pun ada hukumnya. Ada bid'ah wajib, artinya bid'ah yang hukumnya wajib. Bid'ah sunnah yang hukumnya sunnah. Nah ini yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, itu namanya bid'ah sunnah. Karena salat sunnah tidak ada batasan berapa rakaat yang dilakukan, karena Rasul mengatakan walau birrak'ah, walaupun kita salat 1 rakaat. Tapi Umar bin Al-Khattab justru salatnya 23 rakaat, melewati batas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka harus bijak. Contoh misalnya, ini banyak nih saudara-saudara kita yang menghukumi bid'ah itu nggak bisa, nggak diterima. Ada orang yang ingin tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasul kalau tasbih berapa kali? 33. Riwayat yang lain juga ada berapa kali? Ya, banyak riwayatnya. Jadi ada yang mengatakan kalau kita subhanallah, subhanallah, subhanallah lebih daripada 33 kali, bid'ah tertolak. Wah itu juga nggak bijak.
Berarti kalau kita tasbihnya 3 kali nggak nyampe 33 kali juga ditolak, enggak. Cuma Rasul mencontohkan, dan ini masalah bukan masalah apa ibadah-ibadah yang wajib. Ya, artinya kalau kita tasbih 100 kali monggo. Apakah kita lebih baik dari Rasul? Enggak, justru Rasulullah lebih baik daripada kita. Kalau Rasulullah istighfarnya 70 sampai 100 kali, apakah enggak boleh kita lebih daripada 100 kali? Boleh. Nah, ini Rasul cuma mencontohkan saja, tapi bukan ibadah yang wajib yang sehingga harus begini, harus begitu. Enggak sama dengan Rasul bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu juga enggak bijak. Ya, sama seperti ya Rasul salat tarawih 11, tapi Umar justru salat tarawihnya berapa? 23 rakaat. Dan Umar mengatakan, wa ni'matul bid'atu hadhihi, ini bid'ah yang nikmat. Nah, inilah yang dihukumi bid'ah sunnah. Kalau bid'ah wajib seperti apa contohnya? Bid'ah wajib contohnya seperti apa? Bid'ah kok hukumnya wajib? Kan yang sementara kita dengar, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Nah, bid'ah yang sesat ini bid'ah yang haram hukumnya, itulah bid'ah yang sesat. Di situ maknanya amun lit takhsis, umum tapi ada pengkhususan. Ini kaidah bahasa Arab. Ya, kullu bid'atin, enggak pakai al bid'ah. Bid'ah itu nakirah, berarti semua yang bid'ah itu sesat. Bid'ah yang mana yang sesat? Semua bid'ah yang bertentangan dengan syariat agama Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan asar para sahabat, bertentangan dengan ijma' ulama. Itulah bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah, mananya umum tapi ada pengkhususan di dalamnya. Makanya bid'ah ada bid'ah hukumnya wajib. Apa bid'ah yang wajib hukumnya kata Imam Bukhari? Contohnya sekolah, madrasah, pesantren. Bid'ah bukan? Bid'ah. Nggak ada zaman Rasul pesantren, nggak ada di zaman Rasul madrasah, sekolah nggak ada. Nggak ada orang kemudian sekolah kemudian dapat ijazah, dijuluki profesor, doktor, ya, LC, MA, nggak ada dulu. Pernah kita dengar Profesor Dr. Umar bin Khattab? Kan nggak ada. Maka madrasah itu bid'ah, pesantren bid'ah, sekolah bid'ah, orang sekolah dapat ijazah juga bid'ah, tapi menuntut ilmunya wajib. Itulah bid'ah yang hukumnya wajib, menuntut ilmunya yang wajib. Nah, itu tadi memahami mana bid'ah. Itu Umar bin Khattab mengatakan, wa ni'matul bid'atu hadih, ini bid'ah yang nikmat. Nah, ini tentang jumlah rakaat di bulan Ramadan, itu qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Dan itulah yang dipandang oleh para ulama, ya. Sebagaimana diriwayatkan, sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas para pakar fikih seperti Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ad-Daud, ya, kemudian juga pendapat Imam Syafi'i, ya, melihat orang sholat di Mekah 20 rakaat kemudian ditutup 3 witir. Kemudian bacaan sholat tarawih atau salat qiyamul Ramadan, bacanya seperti apa sih? Sebenarnya juga tidak ada kekhususan membacanya. Laisa fil qiraah fi qiyamil Ramadan syai'un masnun. Tidak ada bacaan yang disunahkan harus baca ini baca itu. Ya. Adapun kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat melaksanakan salat qiyamul Ramadan, ya, itu bacaannya panjang sekali. Annahum kanu yaqra'una al-mi'atain. Ada yang membacanya sekali salat tarawih itu 200 ayat. Sampai sahabat-sahabat yang tua itu bersandar di tongkatnya. 200 ayat. 200 ayat itu hampir Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah aja 280-an, berarti 80 kurang.
Bahkan wala yansarifuna illa qabili yanzi'ul fajr bizaughil fajr. Jadi tidak meninggalkan salat qiyamul lail kecuali mendekati fajar. Jadi selesainya mau mendekati fajar. Bayangkan dari jam berapa itu? Jam 8 misalnya sampai mendekati fajar, berapa jam itu? Ya, itu bisa dibayangkan. Ya. Fayasta'jiluna al-khadam bit-ta'am makhafatan ayatla 'alaihim. Bahkan pelayan-pelayan sudah menyiapkan makannya untuk sahur, takut khawatir habis waktu sahurnya. Jadi mendekati fajar baru selesai. Wa kanu yaqumuna bi suratil Baqarah. Ada juga yang membacanya surat Al-Baqarah. Dipecah menjadi 8 rakaat. Surat Al-Baqarah 8 rakaat. Ya. Tapi kalau kebiasaan di Mesir itu biasanya ya 11 rakaat, 8 rakaatnya itu 1 juz. Ya, jadi 8 rakaat itu 1 juz. Nanti ditutup dengan 3 witir, bacaan witir umum lah sama. Rakaat pertama kita kemarin bahas apa? Al-A'la. Rakaat yang kedua itu Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga Trikul. Ya. Ini ada yang membacanya surat Al-Baqarah dibagi menjadi 8 rakaat. Dan itu untuk memudahkan sebagai keringanan saja. Keringanan. Jadi keringanannya surat Al-Baqarah dipecah menjadi 8 rakaat. Ibnu Qudamah mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, yaqra'u bil qaum fi syahri Ramadan ma yakhifu 'alan nas wa la yashqu 'alaihim. Hendaklah juga imam mengerti kebiasaan masing-masing dalam satu daerah, satu negeri, ya, agar tidak menyulitkan makmum. Kalau di Indonesia diterapkan itu nggak ada yang sholat tarawih. Ya, orang tarawih di Indonesia kan kulhu terus ya. Ya, jadi kalau di Indonesia diterapkan 1 juz kayaknya berat. Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan tidaklah bagi imam untuk meringankan bacaan di bulan Ramadan. Ya, wala siyama fil layalil qisar, terutama bagi ya daerah-daerah atau negeri-negeri yang ya malamnya cuma sedikit kalau musim panas. Kalau musim panas itu kan malamnya cuma sedikit. Ya, siangnya yang panjang. Wa qala al-Qadhi, Imam Al-Qadhi mengatakan la yustahabbu nuqsan min khatmi fi syahr. Ya, jangan sampai tidak bisa menghatamkan Al-Quran 1 khatam saja di bulan Ramadan. Makanya kalau di Mesir itu kalau sholat tarawih itu 1 juz, enggak Al-Baqarah. Al-Baqarah kan 2 juz setengah, hampir itu. Tapi kalau di Mesir biasanya 1 juz dibagi 8 rakaat. Maka 30 hari itu khatam Al-Quran, minimal 1 kali khatam, dan enggak boleh lebih. Ya, karena menyulitkan nanti. Imam Al-Qadhi mengatakan tadi ya untuk menghatamkan minimal sekali, dan Al-Quran dibacakan di bulan Ramadan agar makmum semuanya mendengar dan mendapatkan pahala khatamnya. Ya. Namun sekali lagi bahwa tidak ada bacaan tertentu di dalam salat qiyamul lail atau salat tarawih. Ya, kalau di Indonesia sudah terbiasa ya 23 rakaat dari Al-Hakumut Takasur, terus rakaat keduanya pasti kulhu. Ya. Ya, monggo nggak jadi masalah karena tidak ada bacaan tertentu yang harus dibaca. Ya, intinya ya jangan sampai kita meninggalkan salat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Karena bacaan ini tidak ada yang disunahkan, yang dikhususkan untuk membacanya. Dan bacaan surat kita sudah bahas kemarin sebelumnya bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ini tentang salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Kita sudah bahas jumlahnya tadi, bacaannya ya. Kemudian disunahkan tentu adalah berjamaah walaupun boleh salat sendiri-sendiri. Ya. Di sini dikatakan qiyamul Ramadan yajuzu ayyusalli fi jamaah kama yajuzu ayyusalli ala infirad.
boleh sholat berjamaah, boleh juga sholat sendiri-sendiri. Akan tetapi walakin sholatuhu jamaah fil masjid afdal inda jumhur. Akan tetapi sholat berjamaah di masjid itu lebih afdal menurut mayoritas para ulama. Ada yang bertanya sebelum masuk sholat duha, sholat sunnah yang lain, sholat duha. Setelah sholat duha, sholat tasbih. Seperti apa sholat tasbih, sholat istisqa, ya, kemudian sholat gerhana. Ya, gerhana mungkin ya yang nggak pernah bingung seperti apa sholat gerhana, nanti kita terangkan juga. Ya, namun walaupun kita yang sering jamaah itu biasa diumumkan ada gerhana bulan, gerhana matahari, biasanya DKI mengadakan ya, sholat gerhana. Ya. Yang enak itu sholat gerhana ya jamaah saja lah kalau nggak tahu, ikutin imam. Tapi kan kalau sholat sendiri kalau nggak tahu bingung juga sholatnya gimana. Ya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ada makmunya. Nah, itu boleh nggak? Ya. Kalau sholat itu nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, entah mau yang uzur nggak boleh ditinggalkan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring. Berbaring juga nggak bisa bergerak, maka dengan isyarat. Isyarat nggak mampu, terakhir disolatkan. Itu terakhir itu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat? Bisakah diqadha sholatnya oleh anak-anak cucunya? Ya, untuk keturunan ahli-ahli warisnya? Ya, ada yang berpendapat boleh, itu doanya anak yang soleh, mungkin meringankan beban. Ya, nah, itu nanti kita akan bahas di bab janais, apa saja yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup. Di antaranya membayar sholat, bukan membayar fidyah, membayar sholat. Nanti anaknya yang membayar sholat untuk orang tuanya. Itulah doa anak yang soleh. Nanti kita akan bahas, masih lama itu di bab janais. Di antaranya yang bermanfaat untuk orang yang sudah mati dari orang yang masih hidup, itu bersedekah atas nama orang yang sudah mati. Jadi kalau misalnya bapak ingin bersedekah atas nama orang tua, bisa, ya. Nah, itu nanti pahalanya akan sampai kepada orang tua bapak yang sudah meninggal. Itulah doanya anak yang soleh. Allahu a'lam, nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua adalah masalah imam bacaannya panjang. Ya, kalau mau mengingatkan jangan jangan. Ya, subhanallah. Tapi kalau panjang bacaannya, kita punya keperluan, kita bisa mufaraqah. Keluar dari jamaah, ya kalau kita di belakang mundur satu langkah, teruskan salat sendiri, itulah mufaraqah. Dan itu pernah juga dilakukan oleh salah satu sahabat, ya, nanti ada di bab jamaah. Ketika Mu'adz bin Jabal ya menjadi imam, baca surat Al-Baqarah, Pak, surat Isya. Sementara sahabat ini punya keperluan, saking lamanya bacaannya dia mufaraqah. Lama ini bacaannya. Mufaraqah, dia sholat, kemudian selesai salam, tinggal. Selesai salam, sahabat mungkin yang lain bercerita, wahai Mu'adz, ya, tadi ada yang sholat mufaraqah sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, itu orang munafik itu. Sampai terdengar kepada sahabat itu, sahabat mengatakan akan aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mu'adz bin Jabal, kemudian menceritakan tentang itu. Ya Mu'adz, ya, kenapa kau salat panjang-panjang bacaannya? Di belakangmu ada orang yang uzur, di belakangmu ada orang yang tua, punya keperluan, ada yang sakit.
Kalau kau sholat baca ini wahai Muad, baca ini, jangan panjang-panjang. Nah, inilah imam yang bijak. Tapi kalau sholat sunnah silahkan kau panjang-panjang bacanya. Seperti sholat tarawih kan panjang-panjang bacanya, ya. Tapi kalau sholat yang wajib, yang sedang-sedang saja. Maka itulah fungsinya ketika jadi imam melihat makmum sambil mengingatkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah istaqimu wa'tadilu wasdul khalal. Luruskan shafnya dan rapatkan. Dilihat, waduh, banyak yang sepuh-sepuh nih, banyak yang sudah batuk-batuk. Sudahlah, jangan panjang-panjang bacanya, ya. Paling panjang-panjang bacanya ya tadi juz amma lah ambil. Jangan sampai baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, wah itu kasihan, ya. Kasihan yang asam urat, kasihan yang kolesterol, ya. Jadi kalau sholat sendiri atau sholat sunnah silahkan kau panjangkan bacaannya. Tapi kalau sholat wajib, itulah ya bijaknya seorang imam. Tapi kalau ada imam yang begitu boleh mufarokoh kalau punya keperluan. Misalnya lagi salat panjang bacaannya nih, waduh, kita takut tertinggal sama mobil, kita kan naik mobil umum misalnya, takut tertinggal, mundur sebentar, mufarokoh sudah. Nah, bagi orang yang uzur. Diteruskan. Iya, teruskan, jangan batalkan, teruskan sholatnya. Ya, kalau nggak bisa mundur ya di situ sholat selesai sendiri pergi. Kalau misalnya di belakangnya udah banyak makmum, ya. Ya nggak ada aman. Makanya kalau iya, jangan menegurnya. Orang bertepuk tangan aja ditegur oleh Rasulullah, nggak boleh. Perempuan itu kalau mengingatkan imam itu dengan apa? Dengan menepuk tangan. Kalau laki-laki mengingatkan imam dengan apa? Tasbih subhanallah. Jangan nanti imamnya diamnya kebanyakan nanti bisa batal itu sholatnya, ya. Dengan tasbih subhanallah. Waalaikumsalam. Standar bacaan panjang dan pendek ketika sholat itu berapa ayat kira-kira? Kalau saya lihat di sini, kalau di sini misalnya, yeah, yang bacaan disebut bacaan panjang di situ standarnya amayat sahlun. yeah, Itu pun dibagi dua. yeah. Sudah disebut panjang oleh ini. Itu ya makanya tergantung kebiasaan. Ada masjid kalau di Arab kan kebiasaannya amayat sahlun satu surat dikatakannya masih pendek, ya, tergantung kebiasaan, ya. Jadi melihat kebiasaan, ya, kalau di Indonesia amayat tasalun panjang dibagi dua tuh pendek sebenarnya. Jangan udah dibagi dua masih panjang aja. Udah pendek gitu, ya. Kalau kebiasaan di Arab tadi amayat tasalun satu surat langsung, ya. Kalau misalnya tadi kondisional lah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar, nggak apa-apa, asal jangan keluar masjid aja. Saya pengen nanya itu mengenai batasan jamak pada saat kita mudik. Pada saat kita mudik itu kan perjalanan jauh ya, Yeah. sama perjalanan jauh kan mudik gitu. Nah itu batasannya apakah berapa hari lah atau bagaimana batasannya ketika kita tempat di tempat mudik itu jamaknya gitu? Yeah. Itu pendapatnya banyak, nanti ada di bab jamak dengan qasar. Ya, ada yang mengatakan boleh menjamak selama dia dalam keadaan musafir.
ada yang mengatakannya cuma 21 hari, ada yang mengatakannya 20 hari, ada yang mengatakannya 19 hari, ada yang mengatakannya 18 hari. Itu banyak riwayatnya. Ya. Tapi kalau kita, karena kebanyakan Imam Syafi'i mengambil ya kita ini mukim dengan tidak mukim. Kalau kita sudah 3 hari ya lewat dari 3 hari itu disebutnya mukim. Dari mana landasannya? Dari ketika Rasul mengatakan ya ketika kewajiban kita untuk melayani tamu itu adalah 3 hari. Lewat dari 3 hari itu adalah mukim, maka tidak wajib untuk dilayani. Ya tapi bukan diusir gitu. Makanya kalau kita bertamu ya lebih dari 3 hari jangan minta dilayani terus. Ya udah syukur 3 hari kita dilayani. Maka hari yang keempat udah jadi seperti tuan rumah, bersih-bersih kalau di rumah saudara kita atau kerabat kita. Ya, kalau 3 hari masihlah wajar dilayani. Ini sampai bertamu sampai 1 bulan minta dilayani lagi. Maka dari situlah Imam Syafi'i yang dikatakan mukim itu lebih daripada 3 hari. Maka kita boleh menjamak dengan mengkosornya itu 3 hari. Lebih dari 3 hari kita dikatakan mukim, sholat seperti biasa. Itu cuma pilihan. Maka kalau misalnya orang yang musafir nggak mau mengkosor menjamak, monggo silahkan, nggak usah berdebat. Yang bermasalah nggak sholat. Karena ada orang mengatakan lah saya mampu 4 rakaat, silahkan, monggo. Ini di dalam syariat agama kita menawarkan pilihan, silahkan. Allah memberikan keringanan. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Kalau yang ingin mengqasar menjama, monggo bagi yang musafir. Yang merasa kuat nggak mau menjama mengqasar nggak jadi masalah, pilihan. Ya, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Itu nanti di bab qasar dengan jama, masih lama. Tapi sudah ditanyakan, alhamdulillah. Nanti akan dibahas lagi. Karena ada sahabat-sahabat yang dalam perjalanan lebih, ada yang 2 tahun menjamak sholatnya, sampai 2 tahun menjamak sholatnya, ada yang setahun menjamak sholatnya, ada. Itu riwayat-riwayatnya nanti akan kita sampaikan. Ya, tapi kita pendapat Imam Syafi'i yang standar-standar sajalah. Ya, nah, tadi mengatakan lebih dari 3 hari kita dikatakan mukim. Ya, satu lagi. Kita sedang melakukan sholat witir. Pas niatnya 3, pas ketika 1 rakaat sudah adzan. Nah, apakah langsung selesai 1 rakaat dibolehkan atau harus 3? Ya, kalau kita sudah mendapatkan 1 rakaat witir, kita sudah niatnya 3 nih. Dapat 1 rakaat, kemudian azan, teruskan 2 rakaatnya. Ya, man adraka rakaat. Kalau kita mendapatkan 1 rakaat di waktunya, kemudian masuk waktu yang lain. Contoh, bukan hanya sholat witir. Kita bangun misalnya, namanya orang tidur, bangun-bangun mau sholat asar, mau azan asar. Bangun, kita wudhu, kemudian sholat. Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat nih, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian azan asar. Teruskan 3 rakaatnya lagi. Tapi kalau kita misalnya baru Allahu Akbar, tiba-tiba azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah tak teruskan. Maka nanti kita mengqadha sholat duhurnya. Karena kita tertidur tadi. Ya, begitu juga kita sholat witir, Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, niatnya sudah 3 rakaat, teruskan 2 rakaatnya lagi kalau kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau misalnya baru Allahu Akbar sama tadi, kemudian azan belum ruku, maka sudah tidak ada kesempatan untuk witir, diqadha nanti setelah azan, ya sebelum sholat subuh. Ruku tadi dapat man adraka rakaat, kalau dia mendapatkan 1 rakaat hitungannya ruku tadi, maka faqad adraka shalah, dia sudah mendapatkan sholatnya.
Atau salat maghrib sama, mungkin kita dalam perjalanan sampai ke rumah baru Allahu Akbar dapat 1 rakaat, azan isya teruskan 2 rakaat lagi. Tapi kalau misalnya ya lagi baru Allahu Akbar azan, itu sudah habis waktunya, sementara kita belum mendapatkan 1 rakaat, maka diqadha salatnya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya, sudah cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.